Halo Sobat Bio, selamat datang di Biocast, Biologi Podcast. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Biologi Podcast atau Biocast, nah di podcast kali ini kita bakalan sering sharing dan berbicara seru terkait dunia pendidikan biologi Universitas Bengkulu yang juga bakalan mengundang narasumber yang spesial dan tidak kalah keren yang akan menemani podcast kita pada pagi hari ini. Nah, pada episode pertama ini kita bakalan membahas sejarah pendidikan biologi. Nah, buat kalian yang tertarik dan ingin join bersama mahasiswa pendidikan biologi Universitas Bengkulu, wajib banget nih dengerin sampai akhir ya podcast kita pada kali ini. Baik, terkait sejarah pendidikan biologi, kita sudah kedatangan narasumber yang tidak kalah keren dan paling spesial. Baik, selamat pagi Pak. Baik, mungkin Pak disapa dulu kepada pemirsa yang ada di kamera. Halo. Baik. Ya. Mungkin Pak bisa kenalan terlebih dahulu mengenai biodata Bapak. Oke. Nama saya Irwandi Ansori. Saya dosen pendidikan biologi FK Universitas Bengkulu. Saya diangkat jadi dosen tahun 2001 ya sampai sekarang. Dan saya alumni juga angkatan pertama untuk S1 pendidikan biologi. Kemudian setelah S1 saya menyelesaikan S2 di Institut Teknologi Bandung ya sampai 2006. Saya punya anak 3, istri 1. Itu aja. Baik, teman-teman udah dengar semua ya tadi Pak Irwandi ini merupakan dosen pendidikan biologi di S1-nya dan S2-nya adalah di ITB ya Pak? Ya. Nah, gak kalah keren kan guys narasumber kita. Baik Pak, mungkin langsung aja ya Pak. Oke. Terkait sejarah pendidikan biologi ini, kami udah tahu bahwa Pak Irwandi ini adalah sepuhnya mengenai sejarah ya Pak, lagi di Prodi Pendidikan Biologi ini. Ya. Mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan, oke Pak? Ya, baik. Baik, pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat dan secara rinci mengenai sejarah berdirinya Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Bengkulu ini dan perjalanannya hingga tahun sekarang, berkembang sekarang gitu Pak. Jadi program studi pendidikan biologi ini sebenarnya mulainya dari D2 gitu. Dulu ada D2 pendidikan biologi itu tahun sekitar tahun 87 kalau nggak salah ya. Jadi pertama kali pendidikan biologi ini dan mulainya dari D2. Kemudian setelah itu nyambung S1 itu berdiri tahun 1995. Saya termasuk angkatan pertama. Jumlah kami dulu satu kelas cuma kurang lebih 21 orang. Iya. Jumlah S1 pendidikan biologi. Kemudian memang ada beberapa mahasiswa yang D2 pendidikan biologi tahun sebelumnya itu penyertaan, jadi barengan kuliahnya dengan kami. S1 pendidikan biologi. Jadi seperti itu sejarahnya. Jadi memang cukup panjang perjalanan pendidikan biologi ini sampai sekarang. Ya, jadi cukup banyak juga alumni-alumni yang sudah dihasilkan dari S1 pendidikan biologi. Iya. Jadi seperti itu. Berarti awal mulanya itu dari D2 dulu D2 ya Pak, dulu. bertahap jadi S1 hingga saat ini juga. sama. Wah, keren Pak. Dan juga Bapak ini merupakan angkatan pertama di program studi pendidikan biologi UNIR ini ya. Luar biasa. Baik Pak, nah kita tadi sudah bahas secara singkat ya mengenai tahap-tahap perkembangannya juga. Nah, kalau terkait akreditasi Pak dan kurikulumnya di program studi pendidikan biologi ini? Ya. Memang akreditasi untuk pendidikan biologi untuk sekarang akreditasinya sudah unggul ya. Sebelumnya memang kita masih baik ya, tapi kita sudah 2 kali unggul sebenarnya dalam kegiatan akreditasi. Ini unggul yang kedua. Jadi perjalanannya untuk
kualitas pendidikan biologi itu sudah diakui sebenarnya karena kita sudah terakreditasi. Kemudian untuk kurikulumnya, biologi ini memang menekankan pada pendidikan. Tapi sebelumnya di angkatan saya, karena dulu biologi ini masih gabung dengan dosen-dosen MIPA. Sebelumnya kami di angkatan pertama dulu itu masih penelitiannya itu masih bisa dikategorikan penelitian murni dan pendidikan. Jadi banyak juga teman-teman termasuk saya itu penelitiannya murni, pure murni, ilmu murni biologi. Karena dosen-dosennya masih banyak dosen-dosen yang dari FMIPA. MIPA. Karena dulu masih gabung, karena fakultas MIPA belum terbentuk dulu. Sehingga banyak yang angkatan saya itu yang mengambil penelitiannya ke murni. Ke murni, kemudian setelah itu teman-teman ada juga yang penelitiannya pendidikan. Jadi mereka mengambil penelitian berkaitan dengan pendidikan, tapi kebanyakan murni karena memang dulunya banyak dosen-dosen dari bukan dari tamatan FKIP, tapi dari tamatan biologi murni yang ngajar pendidikan biologi. Jadi kurikulum sampai sekarang berlaku kurikulum karena kita fokusnya di pendidikan, maka kurikulumnya berbasis pendidikan karena kita ingin mencetak guru-guru biologi yang memang punya basic pendidikan yang baik. Jadi seperti itu. Oke. Berarti teman-teman di pendidikan biologi ini akreditasinya udah unggul ya Pak, bukan lagi A tapi udah unggul teman-teman. Dan juga tadi kan kita udah dengar bahwa pendidikan biologi ini akan menghasilkan guru-guru yang bijak ya Pak, yang paham mengenai biologi dan fokusnya dalam mengajar. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, ada nggak sih Pak di pendidikan biologi ini bekerja sama dengan institusi lain? Baik di dalam negeri maupun di kampus luar negeri gitu. Pada dasarnya kita sudah banyak membangun kerjasama dengan lembaga yang lain, khususnya di kampus-kampus yang lain, universitas yang lain. Misalnya dalam bentuk kita menjalin kerjasama untuk pertukaran mahasiswa, kemudian menjalin kerjasama juga dalam bidang penelitian, pengabdian dengan universitas lain, kolaborasi dengan dosen-dosen dari universitas lain untuk melakukan sebuah penelitian, itu sudah kita lakukan. Kemudian untuk yang tingkat internasionalnya, kebetulan biologi ini kan pernah dapat dana hibah PKKM. Jadi kita pernah kerjasama dengan universitas di Malaysia yang mendatangkan narasumber dari Universitas Malaysia berkaitan dengan kegiatan PKKM itu. Yang salah satunya adalah untuk peningkatan kompetensi mahasiswa kita berkaitan dengan pendidikan biologi. Kemudian dari lembaga pemerintah juga kita sebenarnya ada kerjasama juga dengan BRIN sebenarnya. Jadi kita pernah datang ke BRIN dalam kegiatan studi banding mengenalkan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di BRIN berkaitan dengan kondisi BRIN berkaitan dengan laboratorium yang ada di sana, kemudian prospek-prospek nanti kalau misalnya mahasiswa ingin bekerja di BRIN, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang ada di BRIN, itu kita sudah membangun kerjasama dengan BRIN dan kita inginkan informasi-informasi di BRIN itu bisa kita dapatkan secara langsung dengan kita membangun kerjasama dengan mereka. Itu tadi ya teman-teman, berarti program studi pendidikan biologi UNIP ini udah banyak jejaring ya Pak, bekerja sama baik kampus dalam negeri dan luar negeri juga ya Pak. Juga tadi kan udah bekerja sama yang lain seperti BRIN ya Pak. Jadi mungkin kemungkinan bisa saja lulusan program studi pendidikan biologi ini bisa kan Pak berkolaborasi dengan tempat-tempat lain, misalnya di universitas lain, mudah mencari pekerjaannya seperti itu ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya yakni Pak, mengenai fasilitas yang tersedia di prodi pendidikan biologi untuk mendukung proses pembelajaran. Beberapa hal fasilitas yang kita punya di pendidikan biologi ini sebenarnya sama dengan kampus-kampus yang lain.
Jadi terutama karena kita pendidikan biologi, selain kita belajar berkaitan dengan teori, kita juga ada praktek sebenarnya. Jadi yang kita unggulkan dari kegiatan yang ada di program studi kita, itu salah satunya adalah kegiatan yang ada di kebun biologi. Kita punya beberapa aset yang ada di situ yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Kemudian kita juga punya taman kura-kura sebenarnya yang sudah dibangun oleh Profesor Aceng dan Pak Bakti berkaitan dengan pemanfaatan kura-kura, dan itu taman kura-kura itu yang ada di universitas di Indonesia itu yang punya hanya kita. Dan ini salah satunya sering dikunjungi oleh universitas lain berkaitan kalau mereka ingin belajar berkaitan dengan kura-kura. Dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang dengan baik ya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh para alumni yang mungkin ngajar di sekolah. Kalau ingin belajar tentang kura-kura bisa datang ke program studi pendidikan biologi sebenarnya. Kemudian kita punya lab juga yang memadai untuk kegiatan praktek ya, kuliah-kuliah yang ada di biologi, kemudian ruang prodi, kemudian ruang kuliah juga memadai berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan yang ada di pendidikan biologi. Seperti itu. Teman-teman, nah untuk kalian yang kuliah di sini itu fasilitas yang disediakan oleh program studi pendidikan biologi itu bukan hanya sekedar ruang kelas untuk belajar ya Pak, tapi ada kebun untuk penelitian dan juga laboratorium untuk kita praktikum ya Pak. Ya. Kemudian Pak, kalau bahas tentang dosen, kegiatan akademik dosen. Nah, apa saja sih Pak kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat yang rutin dilakukan oleh dosen pendidikan biologi? Jadi untuk kegiatan penelitian memang para dosen pendidikan di program studi pendidikan biologi ini dosen-dosennya sangat berkualitas. Ya, beberapa dosen dari pendidikan biologi itu sering mendapatkan dana-dana penelitian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penelitian, baik itu berkaitan dengan pembelajaran ataupun berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang biologi murni. Ya, jadi banyak dana yang sudah diperoleh, kemudian pengabdian juga yang dilakukan oleh dosen-dosen kita, banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh dosen-dosen berkaitan dengan kegiatan pengabdian, dan salah satunya adalah kita punya desa binaan sebenarnya yang itu rutin kita lakukan setiap tahun berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengabdian yang akan kita lakukan di sana. Desa binaan, sekolah binaan, itu beberapa dosen aktif untuk melakukan kegiatan pengabdian di situ berkaitan kegiatan-kegiatan pembinaan yang ada di masyarakat ataupun di sekolah. Kemudian kegiatan pengabdian juga kadang-kala kolaborasi juga dengan kegiatan hima sebenarnya dalam kegiatan kuliah kemah bakti sosial. Kita juga selain melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat, kita juga melakukan pengabdian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di kampus, kita terapkan yang ada di sekolah, tempat hima mengadakan kegiatan kemah bakti sosial. Itu udah dijelaskan secara rinci banget ya Pak mengenai kegiatan akademik dosen yang langsung berkolaborasi dengan masyarakat maupun dengan mahasiswa dari hima ya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni Pak, bagaimana dengan tenaga pengajarnya sendiri Pak? Ada beberapa dosen dan bagaimana komposisi pendidikannya? Ada yang S2, S3 ataupun ada yang sudah menjadi profesor gitu Pak. Jadi untuk dosen di pendidikan biologi, untuk profesornya itu sudah sebenarnya dulu basicnya biologi ya, karena beberapa dosen kita itu ada yang pindah ke program yang lainnya ya, tapi sebenarnya beliau adalah dosen pendidikan biologi seperti Profesor Aceng Ruyani, itu sekarang dia ada di S2 IPA, tapi sering juga diperbantukan di biologi karena basicnya adalah biologi. Profesor Endang, ya Bu Endang, itu sebenarnya basicnya biologi, tapi dia ditempatkan di S2 pendidikan pendas, pendidikan dasar. Tapi kalau diperlukan untuk kegiatan akreditasi atau kegiatan mengajar di pendidikan biologi, kita libatkan juga beliau tersebut
Kemudian untuk komposisi S3 sekarang udah banyak ya dosen-dosen biologi yang sekarang sudah sampai strata S3 ya, baik dari dalam ataupun luar negeri yang sekarang ini jumlahnya sudah cukup besar. Kemudian selain S2, S3 ada S2. Beberapa dosen juga ada yang alumni dari universitas yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri S2-nya yang sekarang banyak mengajar di pendidikan biologi ya. Jadi seperti itu. Kemudian terus terang saja di pendidikan biologi ini sudah banyak juga alumni-alumni yang dari S1-nya pendidikan biologi kita yang ngajar di tempat kita. Sekarang ada beberapa yang sudah strata S3, kita baru pulang dari S3, sekarang ngajar di biologi. Jadi kepada adik-adik mahasiswa jangan berkecil hati. Jadi untuk pendidikan biologi ini sebenarnya tidak hanya diharapkan hanya menjadi guru saja, jadi dosen juga bisa. Tidak hanya di Universitas Bengkulu, mungkin di universitas lain siap bersaing untuk bisa jadi tenaga pengajar. Teman-teman udah dengar sendiri tadi kan. Nah, contohnya aja Pak Irwandi ya Pak. Irwandi kan merupakan lulusan S1 pendidikan biologi dan kemudian tidak menjadi guru tetapi menjadi dosen di sini ya kan Pak. Nah, kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan biologi UNIP pernah bekerja sama dengan universitas lain, lembaga atau organisasi, Pak? Jadi kan terkait universitas. Kalau ini tentang lembaga ataupun organisasi. Sebenarnya kalau lembaga organisasi seperti yang saya ceritakan tadi, salah satunya di BRIN ya. Di BRIN itu salah satu pusat lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Kita sempat menjalin kerjasama, mengajukan penawaran ke BRIN untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin penelitian berkaitan dengan ilmu-ilmu biologi, kemudian tidak mengerti berkaitan dengan identifikasi tanaman hewan yang ada di sana, yang sudah mereka temukan, itu bisa konsultasi dengan BRIN. Jadi mereka siap untuk mengidentifikasi spesimen yang tidak kita ketahui sebenarnya. Itu salah satu bentuk kerjasama dengan lembaga BRIN sebenarnya. Dengan pihak-pihak sekolah juga kita sudah ada kerjasama juga dengan pihak sekolah, dengan dinas pendidikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Misalnya kalau misalnya memang ada sekolah yang memerlukan untuk kegiatan-kegiatan praktek misalnya yang tidak mungkin dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di program pendidikan biologi untuk mereka praktek, untuk mereka menerapkan ilmu biologi yang ada di sekolah. Sehingga ini membantu sekali pihak sekolah berkaitan dengan mungkin pelaksanaan kegiatan praktek yang tidak bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di pendidikan biologi. Dengan organisasi-organisasi lingkungan yang ada, sebenarnya kita sudah pernah menjalin kerjasama dengan lembaga pencinta mangrove. Sebenarnya itu Bu Kasrina yang melaksanakan. Jadi mahasiswa dilibatkan untuk kerjasama dengan pecinta mangrove dengan menanam mangrove di sekitar pantai. Karena kita sudah tahu mangrove ini kan salah satu tanamannya untuk mencegah abrasi pantai. Sehingga beberapa teman-teman ya mahasiswa itu bekerja sama dengan pecinta mangrove, menanam mangrove yang ada di sekitar Pelabuhan Pelobay, daerah Pulau Tikus. Itu mereka sudah melakukan itu dengan bekerja sama dengan lembaga masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan. Luar biasa pendidikan biologi UNIP ini ya Pak. Sudah banyak sekali jejaring-jejaring yang sudah kita bekerja sama ya Pak, baik dari lembaga, organisasi maupun sekolah-sekolah, dan ada juga di BRIN tadi ya Pak. Luar biasa. Jadi ya kita bukan saja fokus di universitas kita ya Pak, juga kita bisa melakukan penelitian, kolaborasi dengan lembaga-lembaga ataupun organisasi yang sudah terikat dengan kita. Baik, ada satu lagi pertanyaan Pak. Untuk lulusan pendidikan biologi ini memang umumnya akan menjadi guru atau bisa selain menjadi guru Pak, selain juga menjadi dosen ataupun peneliti. Tapi menurut Bapak, apakah ada prospek kerja lain yang bisa dijajaki dari alumni pendidikan biologi ini? Jadi untuk alumni biologi sebenarnya kalau guru itu sudah pasti ya. Salah satu profil dari pendidikan biologi, proses pendidikan biologi adalah menghasilkan guru yang berkompeten. Ya. Jadi sudah banyak alumni-alumni kita yang jadi guru biologi, baik yang ada di Bengkulu ataupun di luar Bengkulu. Tapi ada juga yang menjadi dosen.
Jadi beberapa alumni kita itu ada yang jadi dosen di lembaga di universitas lain, ya, ada yang di Jember, ada di Unsri, ada yang di Banten, ya, ada juga yang di Bangka, ya, ada juga di universitas swasta yang jadi dosen di sana. Kalau untuk kesempatan menjadi pekerja yang lain, sebenarnya di profil pendidikan biologi itu sebenarnya tidak hanya menghasilkan tenaga pendidikan saja, mereka bisa menjajaki untuk bekerja di tempat lain. Ada salah satu alumni kita yang menjadi penggagas untuk bank sampah, ya, jadi mereka membangun sebuah yayasan yang yayasan itu berfokus pada bagaimana memanfaatkan sampah yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu ada salah satu alumni kita yang bekerja untuk di bidang tersebut. Kemudian ada juga yang berwirausaha, entrepreneur, ya. Jadi ada juga yang mengembangkan wirausaha sendiri berkaitan dengan pendidikan. Ada juga yang bekerja di bidang itu. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya pekerjaan alumni itu tidak hanya menjadi tenaga pendidik saja, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadi sesuatu sebenarnya setelah tamat dari S1 pendidikan biologi. Jadi teman-teman, kita udah dengar sendiri ya tadi bahwa kita memang fokusnya lulusan menjadi guru karena kita pendidik ya teman-teman, menjadi guru pendidikan biologi. Tapi tidak hanya sebatas menjadi guru, bisa menjadi dosen, peneliti, dan juga prospek kerja lain ya Pak, seperti bak sampah tadi gitu. Jadi peneliti di berbagai bidang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin gabung di program studi pendidikan biologi, jangan hanya terfokus pada lulusannya aja teman-teman. Tentunya kita bisa menjadi apa aja ya Pak, tidak hanya menjadi guru. Baik. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa yang lagi menonton ini. Jadi menjadi seorang mahasiswa itu mengasihkan. Ya, Pak. Ya. Jadi zaman saya dulu kuliah, sebenarnya mahasiswa itu banyak hal yang bisa dilakukan, asalkan mereka mau melakukannya. Ya, karena menjadi mahasiswa itu merupakan hal-hal yang positif, banyak hal positif yang bisa kita lakukan, apalagi kalau kita aktif di organisasi, ya, karena manfaat dari kegiatan-kegiatan di organisasi ini sebenarnya yang paling banyak berpengaruh pada kegiatan kita setelah selesai dari pendidikan, ya. Jadi jangan lupa bahwa mencari ilmu itu penting, tetapi pengalaman dalam bidang kemasyarakatan itu menjadi hal yang lebih penting, ya. Jadi kita jangan sampai hanya pintar secara intelektual, tapi emosional kita menjadi tidak baik, ya, karena kita kurang bergaul dengan masyarakat, kurang berorganisasi dan sebagainya. Karena kehidupan yang nyata bahwa tidak hanya tuntutan hanya pintar intelektual, tapi emosional itu juga menjadi hal yang penting. Karena sekarang zaman sekarang IQ itu harus diimbangi dengan EQ, ya. Jadi memang emotional question itu menjadi hal yang penting untuk kita terapkan. Jadi menjadi mahasiswa menjadi hal yang menarik dan mengasihkan, asalkan kita tahu bagaimana memanfaatkan menjadi seorang mahasiswa. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak. Terima kasih ya Pak. Semoga dengan ini mahasiswa yang mungkin masih ragu untuk bergabung bersama mahasiswa pendidikan biologi jadi makin semangat ya, penasaran gitu. Mungkin itu saja ya Pak yang untuk topik kita sejarah pendidikan biologi. Halo Sobat Bio, kembali lagi di Biokes, Biologi Podcast. Nah teman-teman, tadi kita udah membahas ya mengenai sejarah pendidikan biologi yang ada di Universitas Bengkulu bersama Pak Irwandi Ansori. Nah untuk kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi alumni pendidikan biologi. Nah kita sudah kedatangan narasumber yang spesial dan tidak kalah keren, yakni Pak Freddy sebagai alumni pendidikan biologi Universitas Bengkulu. Hai Pak, selamat dulu kepada kamera Pak. Ya, halo semua mahasiswa pendidikan biologi. Oke Pak, mungkin langsung aja ya Pak. Mungkin pada tahap awal ini dari Pak Freddy, bolehlah dulu perkenalan kepada pemirsa semua biodata lengkapnya deh.
biar seru. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi yang barangkali sudah mengundang saya sebagai alumni pendidikan biologi di acara yang spesial ini, podcast ya. Terus, jadi sebelumnya mungkin ya perkenalkan bagi ya mahasiswa sebagai mahasiswa pendidikan biologi sudah kenal saya. Nama saya Freddy Nitihal Haji. Saya merupakan alumni pendidikan biologi tahun 2019. Jadi saya S1-nya pendidikan biologi Universitas Bengkulu, masuk 2015, lulus 2019. Kemudian lanjut S2 ke Universitas Negeri Yogyakarta 2020, dan lulus 2022. Lalu sekarang mengajar aktif di program studi Alma Mater sendiri. Berarti kembali lagi ya Iya. Pak, kembali lagi bukan sebagai mahasiswa tapi udah jadi dosen. Oke. Berarti Bapak udah berpengalaman ya Pak tentunya menjadi mahasiswa pendidikan biologi UNIP ini ya Pak. Oh, kalau pengalaman sih ya, alhamdulillah ya, kurang lebih saya kuliah S1-nya dari 2015 sampai 2019 ya. Iya. 2015, 2019, jadi kurang lebih 4 tahun. Iya. Banyak sekali ya suka duka kuliah ya bersama ya program studi pendidikan biologi, tugas kuliah dan sebagainya. Ya itulah seputar suka duka menjadi Iya. mahasiswa di Universitas Bengkulu. Ada suka, ada dukanya juga ya Iya. Pak Pandi. Nggak senang terus gitu. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama ya Pak. Waktu Bapak ingin masuk kuliah, kan? Kenapa Bapak itu memilih jurusan pendidikan biologi? Kenapa memilih pendidikan biologi? Ya mungkin ya agak lumayan panjang ya ceritanya ya. Kalau dulunya itu mungkin saya SMP, SMA itu sering sekali ikut olimpiade sains, utamanya fisika, biologi. Tapi dulunya ya lebih suka biologi karena materinya banyak hafal-hafalan ya. Ya. Agak menarik lah, ada gambar organ apa manusia, tumbuhan dan sebagainya. Menurut saya agak ada arah ke sana. Jadi dulu ya karena ya kondisi ekonomi dan sebagainya ya memungkinkan, paling realistis saya bisa itu kuliah di universitas ya di provinsi Bengkulu ya. Karena kalau keluar Jawa ya kondisi ekonomi mungkin. Kemudian saya mendowngrade lagi apa jurusan yang kemungkinan bisa di universitas ini. Kalau dengan sesuai passion ya mungkin ya barangkali kalau suka organ apa seperti yang kaitannya dengan biologi itu kalau nggak kedokteran, kalau nggak biologi MIPA, pertanian, misalnya pendidikan biologi. Kalau kedokteran mungkin saya sadar diri karena ya mulai dari ya biaya yang cukup mahal ya, terus kemudian realistisnya itu pendidikan biologi yang saya melihat ya mungkin ya bisa jadi guru. Jadi itulah mungkin alasan kenapa pada finalnya saya menjatuhkan pilihan pada pendidikan biologi. Tepatnya di UNIP ya Pak? Ya, di Universitas Bengkulu. Oke. Dan pada akhirnya Bapak memilih pendidikan biologi ya Pak sebagai jurusan untuk perkuliahan di Universitas Bengkulu. Nah, waktu masuk kuliah pernah nggak sih Pak merasa salah jurusan atau Pak cocok deh di pendidikan biologi gitu? Kalau memang pernah, gimana sih Pak Bapak jalaninya kayak gitu hingga bertahan sampai sekarang gitu? Salah jurusan. Ya. Ya. Kebetulan ya karena apa ya? Bukan kalau salah jurusan ya apa ya? Bukan terlalu salah. Tapi waktu itu saya memang ada yang minat waktu itu teknik geologi. Tapi karena ya kemampuan dan sebagainya saya untuk kuliah ke Jawa itu ya saya mengukur untuk mungkin ya cukup di kuliah di Bengkulu. Tapi kalau setelah saya masuk ya saya SNPTN itu ya saya menjatuhkan pilihan pertama itu kebetulan pendidikan biologi. Ya pilihan keduanya biologi murni. Nah ketika saya masuk ya kebetulan ya karena itu lumayan passion ya karena saya suka biologi ya saya menikmati kuliah tersebut pendidikan biologi. Tapi mungkin ada sekitar apa ya prediksi saya yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya belajar biologi itu ternyata tidak apa saja yang seperti saya gambarkan di SMA itu.
ya belajar paket sistem pencernaan, sistem pernapasan yang saya senangi sebelumnya. Ternyata harus ada praktikum dan sebagainya. Iya, betul. Ya mungkin ada rasa sedikit ya mengeluh Ya, capek. sebagai mahasiswa capek. Ya itu sehingga akhirnya bukan salah biru, tapi lebih ke ya ternyata seperti ini jauh lebih dari Ya. apa yang dibayangkan ya. Betul, ya Pak. Ya, mungkin itu. Oke Pak. Nah, kan udah melewati beberapa tahapan gitu ya Pak. Nah, Ya. apa sih Pak momen paling berkesan selama kuliah di pendidikan biologi? Kalau momen paling berkesan, momen berkesan itu tergantung duka dan sukanya. Iya. Kalau sukanya saya lebih ke ini ya. Dengan adanya biologi ini mungkin saya lebih banyak mengenal jauh tentang jurusan apa ilmu biologi ini ya itu tadi tidak hanya dengan atas textbook buku ilmu biologi, tetapi praktek dan sebagainya banyak. Kalau sukanya kemudian dengan jurusan prodi pendidikan biologi ini saya juga merasakan pengalaman luar biasa. Satu, di kuliah ini saya juga pertama kali keluar negeri waktu itu. Wow. Ya, dengan apa kuliah ikut mahasiswa pertukaran, kemudian ya itu mungkin agak sukanya saya. Tapi kalau dukanya itu banyak sekali karena ya pasti kita tahu ya biologi pendidikan biologi ini ya jurusan saintek lah itu pasti banyak praktikum, kemudian laporan tugas dan sebagainya. Ya saya pernah jatuh sakit, saya pernah akibat tugas yang sudah menumpuk dan sebagainya, banyak ya duka apa ya tugas harus buat begadang dan sebagainya. Ya itu ya pasti hal-hal plastik yang sering dialami oleh mahasiswa saintek ya, praktikum banyak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, kan Bapak udah melewati suka duka ya Pak, Ya. nggak aja tentang belajar di ruang kelas, tapi juga ada praktikum ya Pak. Ya. Nah pertanyaannya ini, apa sih Pak kejadian lucu ataupun kejadian yang bikin nggak terlupakan selama praktikum gitu? Apa keseruannya kayak gitu Pak? Keseruan ya. Selama praktikum gitu. Ya mungkin tuh ya itu kalau dulu kan ya sampai sekarang juga masih ada kuliah lapangan Iya, kan? kuliah lapangan. Kuliah lapangan itu di Pulau Tikus, masuk mata kuliah zoologi FPK. Kalau dulu mungkin kalau untuk praktik lapangan itu kalau kami angkatan itu ya angkatan saya ya itu ya cuma satu kelas komposisinya. Kalau misalnya kalau kumpul satu angkatan ya satu kelas itu cuma sekitar 35 mahasiswa. Ya ada banyak kejadian lucu. Suatu salah satunya tadi kami saat melakukan praktikum lapangan ke Tikus di zoologi Hertet itu saya bersama teman saya itu teringat saya masih kalau agen travel itu kan sering membawa penumpang atau peserta untuk wisatawan itu kan untuk ke bawah karang-karang itu untuk melihat ikan nemo yang foto-foto dan sebagainya. Nah di saat itu ada momen ketika saya sama teman saya itu ya hampir tenggelam, jadi kelelep seperti itu. Jadi dia minta tolong, terus saya berenang, bukannya apa seharusnya saya menolong, tahu-tahunya saya ditekan juga. Jadi ada insiden sedikit yang mungkin saya sampai sekarang masih terus ingat, mungkin teman saya juga masih ingat. Saya hampir ya kelelep itu karena saya mau narik dia itu angkat ke atas. Ya itu tadi karena kondisinya kan berenang, karang, kemudian ingin lihat foto ikan nemo. Mungkin kalau lahir yang masih yang ikut Pulau Tikus kan itu sering pasti diajak foto ikan nemo. Iya betul. Itu jadi momen yang tradisional apa yang sering dilakukan turun temurun mungkin sering dilakukan. Seru ya Pak? Iya seru. Nggak hanya duka-dukanya ada, jadi banyak Iya, juga banyak. sukanya sama teman-teman karena ngejalaninnya juga sama-sama ya kan Pak? Iya. Nah, kan Bapak sekarang udah menjadi alumni ya Pak. Nah setelah lulus, tantangan pertama apa yang Bapak hadapi di dunia pekerjaan? Dan setelah lulus Bapak langsung mendapatkan pekerjaan atau ada pekerjaan lain gitu Pak yang dilakukan? Iya. Oh pekerjaan ya. Pekerjaan atau kegiatan lain deh Pak? Gitu. Kalau ya saya sempat bekerja sih kalau awal-awal lulus S1 pendidikan biologi itu.
Tapi masa-masa saya mungkin untuk setelah lulus sampai saya jadi dosen ini banyak di studi ya, pendidikan saya ya kejar beasiswa, terus dia kuliah S2, lulus sama juga kuliah PPG tapi ya tidak selesai. Nah tapi kalau kesempatan kerja saya awal-awal tahun 2019 itu saya selesai, itu saya sempat bekerja sebentar di lembaga privat bimbel. Jadi ya kesan pertama ya ternyata tidak segampang itu untuk masuk ke dunia kerja ya. Ketika saya sampai ke lembaga itu, saya melamar kerja, kemudian saya diterima. Nah, dan selama saya bekerja ya ada banyak suka dukanya ya. Pertama saya sukanya ya mendapatkan penghasilan pertama kali. Ya walaupun belum seberapa ya, untuk ukuran waktu itu masih awal banget ya lumayan. Tapi dukanya ya ketika bekerja itu ya yang diajari dalam kegiatan bimbel tersebut kan ada campur anak SD, SMP, SMA, apalagi yang ngajar privat ke rumah-rumah. Saya dipanggil misalnya lembaga ini dipanggil, terus guru privatnya dipanggil ke rumah untuk homeschooling misalnya untuk ngajar apa. Ya itu suka kadang ya anak-anak yang umurnya belum sampai ya karena kita mengajar biologi cenderung ke anak SMA. Ya tapi ya itu anak-anak ya kita harus mampu mengendalikan emosi, mampu mengatur, membawa diri kepada mereka agar bisa belajar dengan kita. Itu agak susah soalnya. Itu yang mungkin adaptasi yang lumayan agak susah kalau saya di saat awal-awal bekerja di lembaga privat itu. Gitu. Berarti setelah lulus mau kegiatan kayak jadi guru di Iya. ya Pak, untuk kelas juga ya Pak. Iya. Cari pengalaman. Iya betul, cari pengalaman. Kalau misalnya Pak, ini kan udah pekerja, udah menjadi dosen Pak. Kalau melihat mahasiswa sekarang, Ya. kalau flashback apa sih Pak yang paling Bapak kenang kayak gitu? Flashback. Dulu, ya dulu. Kalau jadi mahasiswa. Iya flashback. Paling ya itu ya, karena saya juga dibesarkan S1-nya di pendidikan biologi ya. Maksudnya kuliah dari awal 2015 ya lumayan lama ya, 4 tahun. Flashback-nya itu ya saya S1-nya kuliah di pendidikan biologi dan ternyata saya bekerja juga di sini lagi. Ya. Tapi yang saya agak sedihkan itu ya bagaimana ya? Ya 4 tahun saya bersama teman-teman saya, tapi sekarang saya sudah kembali lagi di sini, tapi tidak lagi dengan dengan suasana yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Artinya kenapa? Ketika saya melihat kadang-kadang ya saya melihat kebun, kemudian saya kembali ke lab, saya lihat lagi ke GB, kemudian ya dengan suasana yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Kadang ya saya mungkin ingin mengenang lagi ya teman-teman ya, karena sekarang mungkin teman-teman kelas untuk angkatan saya kan sudah banyak kemana-mana, ada yang berkeluarga, bekerja, ya ada yang mungkin tidak ada lagi di dulu ya sudah ke daerah masing-masing. Ya mungkin ya flashback ketika apalagi saya ketika mengajar ya, saya duduk lihat ruang kelas itu, mungkin keinginannya itu ingin sekali lagi duduk di kelas itu, tapi dengan orang yang sama, tapi ya dengan keadaan yang tidak mungkin seperti itu lagi ya, karena ya mereka sudah punya kehidupan yang masing-masing. Itu yang mungkin yang barangkali ya sering sekali flashback itu. Bermakna itu ya Pak, kalau kuliah di pendidikan biologi. Mungkin ya nanti kalian juga pasti akan merasakan. Mungkin ketika kuliah itu kita sering mengalami tekanan pikiran ya, tugas, overthinking, bakal kuliah ini seperti jadi apa. Tapi ketika kalian nanti akan tamat, kalian akan ya itu mengingat masa-masa selesai kuliah dan kenangan-kenangan itu. Iya, barangkali. Pak, kalau dengar-dengar dari cerita Bapak tadi flashback, pengen tahu deh Pak, seberapa bangga Bapak jadi alumni pendidikan biologi ini? Seberapa bangga ya? Atau bangga banget lah pernah kuliah di program studi ini kayak gitu. Iya. Awal-awal dulu ya. Ya saya asalnya dari SMA di Bengkulu Selatan. Banyak teman-teman saya itu kan dapat jalur undangan ke IPB, ke
Diponegoro dan sebagainya, banyak universitas top lah di Jawa. Iya. Dan ketika saya menjatuhkan pilihan di pendidikan biologi, mungkin ya agak kurang ini ya. Jadi ya mereka menganggap pendidikan biologi di Bengkulu juga ada waktu itu. Jadi ya walaupun ada teman saya juga di unit, tapi mereka ke teknik gitu. Iya. Di awal-awal dulu ya dianggap ya mungkin prodi pendidikan biologi itu ya agak kurang gimana ya, apalagi guru Iya. laki-laki juga kan, laki-laki guru pendidikan juga biologi. Tapi saya melihat di balik itu prodi pendidikan biologi setelah saya lulus itu ketika kesempatan kerja itu sudah ada, banyak teman-teman yang ya dari prodi lain yang memerlukan, apalagi di pembukaan CPNS, ASN dan lain sebagainya, itu ternyata keguruan itu yang paling banyak Wah. dibuka untuk formasi lowongan. Dan itu membuka kesempatan, bahkan mungkin dari segi persentase hampir dari angkatan saya itu mungkin di atas 40% itu sudah mengabdi. Ya, maksudnya ya di status ASN, ya, P3K, PNS, kemudian ya ada yang PPG Praja dan sebagainya begitu. Dan saya rasa ya saya bangga sekali, ini adalah jalan mungkin salah satu bagi adik-adik mahasiswa sekalian yang ingin mengabdikan diri kepada negara di jalur pendidikan, salah satunya di lowongan melalui program studi pendidikan biologi. Pak, selain menjadi guru, Ya, alumni pendidikan biologi itu bisa bekerja jadi apa aja, Pak? Jadi guru, dosen gitu. iya, Kalau berdasarkan pengalaman Bapak deh, misalnya teman-temannya gitu kalau ada. benar. Jadi kalau untuk kesempatan kerja sih, maksudnya kalau untuk sarjana saja banyak sih, maksudnya ya bisa ke swasta dan sebagainya, finance dan. Tapi kalau kita ingin berbicara apa sih prospek pendidikan biologi ke depan itu jika lulus, jadi pendidikan biologi itu prospeknya kalau tidak ya memang ya pendidikan biologi ya, kalau tidak jadi guru ya jadi dosen ya kan, Iya. peneliti ya atau tidak. Tapi apakah ada lebih dari itu? Nah, jadi pendidikan biologi itu kalau kita dari misalnya kita nilai dari birokrasi atau di segi pemerintahan atau kita sebut sebagai menjadi PNS. Formasi untuk S1 pendidikan biologi itu tidak hanya sebagai guru saja. Ada teman saya itu Aceh, dia S1 pendidikan biologi, sekarang bekerja di PNS, Badan Balai Konservasi Pelestarian Budaya. Jadi dia bekerja sama dengan arkeolog untuk menganalisis megalitikum, artefak-artefak prasejarah dan sebagainya, peninggalan megalitikum masa prasejarah. Jadi dia bekerja di lembaga itu, PNS di bidang itu. Ada juga PNS di bidang perancang kurikulum. Pernah di tahun saya 2021 itu S1 pendidikan itu bisa juga melamar ke sana. Yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa juga masuk ke sana. Kalau kita bisa bicara tentang swasta, ya pendidikan biologi bisa masuk ke lembaga swasta, misalnya ruang guru, ya MT untuk ruang guru. Ada juga Kuiper, ada juga Ganesha Operation dan sebagainya. Brand-brand bimbel, brand-brand bimbel online maupun offline yang bisa dimasuki oleh mahasiswa. Kecuali ya kalau guru ya pasti sudah banyak barang bisa ke IPA, bisa ke biologi SMA, bisa ketik malah, bisa ke mulok malah, itu banyak sekali. PGSD bisa juga malah. Ya, maksudnya guru SD bisa juga. Berarti luas ya Pak prospek kerja Iya, itu, bisa. bukan hanya mentok-mentok misalnya jadi guru SMA atau jadi dosen. Bisa Iya. kita ngajar di bimbel terkenal kayak gitu. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, siap. Dari Bapak sendiri, pesan untuk mahasiswa pendidikan biologi yang masih berjuang sampai sekarang. Yang masih berjuang. Ya, Jadi khususnya mahasiswa sekarang yang mungkin barangkali masih semester 2, masih semester 4, masih semester 1. Mungkin saya ambil dikit filosofis dari karena kita biologi ya. Ya, jadi kalau bambu itu tumbuh itu mungkin kalau dia masih umur ya rebung lah kalau kita omong secara awamnya kan. Dia ukurannya masih 10 cm, itu sangat lambat sekali pertumbuhannya. 10 cm naik 5 cm naik. ya. Untuk naik sampai ukurannya meteran itu
butuh waktu beberapa ya tahun lumayan panjang. Kenapa? Karena dia membangun akarnya itu ke bawah. Jadi pertumbuhannya banyak dilakukan di bawah untuk membangun fondasi itu. Sama seperti buah kurma itu ketika ditanam oleh orang Arab, dia ditimpuk batu dulu di atasnya. Agar apa? Agar dia tumbuh akarnya dulu, baru nanti batunya diangkat, baru dia tumbuh ke atas. Agar akarnya itu menjulang, menembus ke fondasi bawah-bawah tanah itu, agar kekuatan dari ketika dia tumbuh, ketika ukurannya sampai puluhan meter, siapa ya panjangnya sudah sampai belasan meter, nah dia mampu menopang akar tersebut dengan kuat. Artinya biologi pendidikan ini memiliki tugas, kemudian ya perkuliahan, mata kuliah, kurikulum dan sebagainya yang sangat banyak sekali yang menempuh mahasiswa tersebut ingin membangun potensi. Artinya perkuat fondasi dari mahasiswa pendidikan biologi melalui bombastis yang sangat banyak tugas dan sebagainya. Itu insya Allah mungkin akan memperkuat fondasi kalian jika kalian suatu saat ini nanti ingin menjulang ke atas, ya, bertumbuh setelah lulus dan sebagainya, menjadi orang yang terbanting, menjadi orang yang tidak mengeluh, suatu saat nanti ya menjadi orang yang bekerja keras dalam menghadapi tuntutan impian mahasiswa sekalian. Itu yang mungkin barangkali pesan, ya, terus bekerja keras, semangat sampai lulus, selesaikan kuliah, tidak perlu ya banyak mengeluh, karena setiap perjalanan akan ada ujungnya di saat. Ya. Berarti Pak, kalau misalnya kita memang mau menjadi orang yang sukses itu memang banyak ujiannya ya Pak dalam prosesnya. Iya. Itu nggak semudah sesimpel itu. Oke, mungkin topik untuk alumni pendidikan biologi sampai sini dulu ya Pak. Oke, ya. Nah teman-teman pemirsa yang sudah menonton, terima kasih. Dan mungkin sampai sini dulu ya teman-teman, terkait alumni pendidikan biologi yang sudah kita dengarkan langsung oleh narasumber keren kita, Pak Brandy Niki Halhaji. Baik, teman-teman yang masih penasaran mengenai dunia pendidikan biologi di Universitas Bengkulu, stay tune buat episode selanjutnya ya, yang temanya nggak bakalan bosen dan tentunya pasti keren. Oke, mungkin itu saja dari kami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.